Salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat sunat yang 2 rakaat. Itu kan satu tahiyatnya. Nah, kalau dia punya satu tahiyat duduknya masih iftirash menurut mazhab Hambali. Dan belakangan ini banyak orang buat kayak gitu. Padahal dulu enggak. Dulu duduknya tawarrung. Tapi entah karena ngajinya di mana berubah dia menjadi iftirash. Ini yang sesuai sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin musliman jamaah Masjid Al-Husna yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita mengawali majlis ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah taala kita kembali melanjutkan kajian kita sebagaimana biasa di Jumat pertama. Jumat pertama aja kan Pak ya? Jumat pertama dan ketiga. Ya, ya. Jumat pertama dan ketiga. Setelah beberapa waktu kita istirahat dulu. Nah, istirahat, sekarang kita lanjutkan kembali. Mudah-mudahan silaturahim kita membawa keberkahan bagi rezeki dan umur kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menjalin silaturahim. Mudah-mudahan ini bahagian dari silaturahim yang membawa keberkahan bagi umur dan rezeki kita insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini berkaitan tentang masbuk. Masbuk ini biasa, maksudnya selalu kita melihat, bahkan kita selalu bisa jadi pernah, yang pasti pernah masbuk. Ini terlambat tuh karena ada sebab segala macamnya. Nah, dan yang sering masbuk tuh ustaz, karena perjalanannya cukup jauh, ngisi kajian sini, ngisi kajian ini, mengejar waktu, akhirnya sampai sini orang dah rakaat kedua, semuanya kan. Dan tidak tertutup kemungkinan siapapun bisa masbuk. Hanya yang perlu kita ketahui gimana ketentuan masbuk itu. Nah, yang pertama kita ambil maknanya dulu. Dari kata sabaqa yasbiqu, atau kalau kita tambahkan mazid bi harfin wahidnya, ditambahkan alif di setelah sinnya, menjadi sabaqa yusabiqu, musabaqah. Kalau kita sering mendengar kata musabaqah, MTQ, musabaqah tilawatil Quran, pertandingan atau perlombaan. Nah, biasanya yang berlomba itu, yang berlomba bertanding itu, ada yang duluan, ada yang belakangan. Lomba lari, ada yang menang, ada yang kalah. Ada yang duluan, ada yang belakangan. Nah, orang yang ditinggalkan, tertinggal dia, orang dah duluan, dia belakangan. Nah, yang belakangan disebut masbuk. Jadi kata sabaqa yusabiqu itu musabaqah, berlomba. Yang namanya perlombaan pasti ada kalah dan menang. Pasti ada yang duluan, pasti ada yang belakangan. Yang belakangan disebut dengan orang yang masbuk. Maksudnya belakang, terlambat dia. Nah, sebetulnya masbuk itu kita menggantikan rakaat yang mana?
Jadi kita umpamanya masuk rakaat kedua salat maghrib, lalu nanti imam selesai salam, kita mengganti rakaat yang mana? Kita masuk itu apakah kita sedang rakaat pertama atau sedang rakaat kedua bersama imam? Di sini ulama ikhtilaf, berbeda pendapat antara apakah kita mengikut rakaatnya imam atau kita mengikut rakaat kita. Nah, bagaimana perbedaan pendapatnya? Ini yang sepakat itu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Hanafi, Maliki, Hambali berpendapat rakaat salat yang dilakukan seorang yang masbuk bersama imam itu adalah rakaat yang sesuai dengan rakaat imam, bukan rakaat makmum. Beda kan dengan yang kita lakukan. Biasanya kita masbuk, imam rakaat kedua, kita baru masuk, kita rakaat pertama saat itu. Tapi bagi mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, saat kita masuk rakaat kedua, imam rakaat kedua, kita masuk kedua, kita tuh sedang rakaat kedua. Jadi nanti ketika imam tahiyat akhir, dia tahiyat akhir. Lalu nanti ketika imam salam, dia rakaat pertama, dia baca iftitah lagi. Begitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali. Tapi tidak bagi mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, rakaat imam, rakaat kedua, kita masuk, ya kita rakaat pertama. Jadi nanti ketika imam tahiyat akhir, kita sekedar mengikut, bukan tahiyat akhir kita. Kita ngikut juga, tapi kita bukan sedang tahiyat akhir. Kenapa? Karena ketika kita kena imam salam nanti, kita melanjutkan rakaat berikutnya, sehingga kita tahiyat akhirnya tahiyat akhir kita, bukan mengikut imam dalam masalah ini. Nah, kalau dia mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, dia punya konsekuensi. Karena rakaat imam sama dengan rakaat dia, maka konsekuensinya apa? Ketika imam tasyahud awal dan akhir, niat makmum masbuk tadi pasti sama dengan niat imam, dan cara duduk tasyahud akhir pun tetap mengikuti imam. Jadi kemungkinannya ada, kalau ada orang masbuk, imam tahiyat akhir, dia masbuk di satu rakaat tinggal gitu. Imam sudah tahiyat akhir, telapak kakinya kan keluar ke sebelah kanan, duduk tawarruk. Nah, karena dia mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, kan rakaat imam dia ikut, dia imam rakaat ketiga, dia rakaat ketiga juga, padahal dia masbuk, maka termasuk gerakannya pun sama, kakinya keluar sampai innaka hamidum majid, sampai innaka hamidum majid. Tapi dia enggak ikut salam imam. Kalau ikut salam imam berarti dia dah selesai salat, dia masbuk, maka dia harus mengulang lagi rakaat pertamanya di akhir. Sementara mazhab Syafi'i enggak, duduknya itu pun ikhtilaf antar mazhab Syafi'i, duduknya masih duduk iftirash. Nah, setelah imam salam, orang yang masbuk berdiri lagi mengerjakan rakaat pertama atau kedua yang tertinggal. Kalau dia tertinggal 2 rakaat berarti 1, 2 gitu. Kenapa? Karena pada rakaat pertama dan kedua ada bacaan surah Al-Quran dan tasyahud awal yang terlewat. Gitu pendapat disebutkan dalam Fatwa Al-Hindiyah, ini ulama-ulama mazhab Hanafi. Tapi bagaimana mazhab Syafi'i memahaminya? Kenapa mazhab Syafi'i beda sendiri? Masbuk kok tidak ngikut gerakan imam, tidak ngikut bacaan imam? Kenapa dia harus menyempurnakan setelah imam salam tu dia rakaat terakhirnya setelah itu? Alasannya ada. Kalau kita lihat dalilnya itu dalam Sahih Bukhari. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum
fa'atimmu. Apa yang bisa kamu dapatkan, lakukanlah. Umpamanya mendapati imam sedang rakaat ketiga salat zuhur umpamanya, berarti kita ikut, maksudnya kita rakaat pertama. Tapi ujungnya apa? Wa ma fatakum, apa yang terlewat sempurnakan. Kalimat sempurnakan, tidaklah kalimat sempurna itu melainkan bermula dari angka 1, 2, 3, 4. Kalau dia sudah rakaat ketiga balik lagi ke 1, itu bukan sempurna, itu balik lagi ke awal. Kata sempurna itu setelah 1, 2, 3 sempurnakan 4. Itu makanya ulama mazhab Syafi'i mengatakan menyempurnakan itu ya kita menyelesaikan rakaat berikutnya, bukan kembali ke rakaat awal. Andai kita lahirnya di Turki atau India, mungkin kita tak begitu masbuk kita, karena kita balik lagi, karena mereka bermazhab Hanafi. Atau kita lahirnya di Tunisia bermazhab Maliki, mungkin kita tak seperti masbuk biasanya. Tapi kita punya dasar. Mengapa kita melakukan itu? Berdasarkan hadis dalam Sahih Bukhari. Jadi menurut mazhab Syafi'i, apa yang didapati masbuk dari solat bersama imam, maka itu adalah awal solatnya. Saat dia masbuk, imam rakaat ketiga dia masuk, di awal solatnya. Dan apa yang disempurnakannya setelah imam salam adalah akhirnya. Itu akhirnya, bukan pangkalnya. Bagaimana posisi duduk masbuk saat imam tahiyat akhir? Sebetulnya posisi duduk tahiyat akhir ini, imam tahiyat akhir duduknya tawarruk. Tadi sudah kita singgung. Tetapi meskipun mazhab Syafi'i berbeda pendapat, tapi Imam Syafi'i sendiri dia duduknya masih tawarruk, masih iftirash. Walaupun ada perbedaan. Nah, mana perbedaannya? Di antara perbedaan itu berdasarkan hadis-hadis ini. Kita dalami. Wa idza jalasa fir raka'atil akhirah. Kalau Nabi duduk di rakaat terakhir, qaddama rijlahul yusra wa nasabal ukhra wa qa'ada ala maq'adatihi. Dia menegakkan kaki kanan, duduk di atas tempat duduknya. Maksudnya yang belakang ini duduk ke lantai. Kalau dia duduk rakaat terakhir, berarti kaki kirinya dikeluarkan, kaki kanan ditegakkan, duduk tawarruk namanya. Duduk akhir kita tuh lah, duduk tawarruk namanya. Tapi nanti kan beda. Duduk tawarruk ya tawarruk. Jangan sebut duduk tawarruk duduk tahiyat akhir. Karena kalau kita sebut duduk tawarruk itu duduk tahiyat akhir, duduk tahiyat akhir menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Hambali tidak selamanya tawarruk. Untuk salat yang 2 rakaat 1 tahiyat itu duduk tahiyat akhirnya masih iftirash. Duduk tahiyat akhirnya. Makanya jenis duduk itu sebut aja langsung duduk tawarruk sama iftirash. Karena duduk tahiyat akhir itu bisa 2. Bisa duduk tahiyat akhir itu iftirash, bisa duduknya tawarruk, tergantung mazhab. Kalau mazhab Syafi'i ya duduk tahiyat akhir itu pasti tawarruk. Tapi kalau mazhab Hambali lihat dulu rakaatnya. Kalau rakaatnya cuma 2 rakaat atau 1 rakaat salat witir, maka duduknya masih duduk iftirash. Salat Jumat duduknya iftirash tahiyatnya. Salat tahiyatul masjid, salat qabliyah, salat ba'diyah, salat sunat yang 2 rakaat, itu kan 1 tahiyatnya. Nah, kalau dia punya 1 tahiyat duduknya masih iftirash menurut mazhab Hambali. Dan belakangan ini banyak orang buat kayak gitu. Padahal dulu enggak. Dulu duduknya tawarruk. Tapi entah karena ngajinya di mana berubah dia menjadi iftirash. Ini yang sesuai sunnah. Padahal
Yang mazhab Syafi'i itu sesuai sunnah juga. Jadi sebetulnya persoalan ini ikhtilaf antar mazhab Hanafi Hambali dengan Syafi'i sebetulnya. Hatta idza kanat as-sajdatul lati fiha taslim akhara rijlahu al-yusra wa qa'ada mutawarrikan ala shiqqihil aisar. Ketika Nabi sampai sujud terakhir, setelah sujud terakhir kemudian duduk yang sebentar lagi akan salam, yang ada salamnya, maka Nabi mengeluarkan kaki kirinya ke samping kanan di bawah kaki kanannya itu, dan beliau duduk dengan tawarruk di atas kaki kiri, duduk tawarruk di sebelah kiri. Jadi yang belakang ini ditempelkan ke lantai, telapak kaki kiri keluar, duduk tawarruk. Kalau dia mau salam, jadi dalam mazhab Syafi'i dia nggak peduli mau sholatnya 1 tahiyat atau 2 tahiyat, asalkan mau salam duduknya tawarruk. Tapi mazhab Hambali tidaklah dilakukan duduk tawarruk, melainkan sholat itu memiliki 2 tahiyat. Itu konsepnya, kata Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni. Jadi sudut pandang beda sedikit. Hatta idza kanat as-sajdatu allati takunu khatimat as-salah rafa'a ra'sahu minhuma wa akhkhara rijlahu wa qa'ada mutawarrikan ala rijlihi. Sampai pada sujud yang merupakan penutup salat, sujud terakhir, maka beliau mengangkat kepalanya, duduk dari sujud tersebut, dan beliau mengeluarkan kakinya, duduk tawarruk. Inilah dasar-dasar mazhab Syafi'i. Nah, kalau begitu, apakah orang masbuk itu dia mau salam? Imam kan udah mau salam itu. Dia masbuk 1 rakaat, dia kan harus nambah 1 rakaat lagi. Nah, saat itu makmum ini mau salam atau tidak? Enggak, karena dia mau berdiri lagi. Nah, kalau dia belum akan mau salam, maka duduknya masih iftirash. Tapi mazhab Hanafi Hambali duduknya ngikut imam, karena dia bukan menyempurnakan, dia bukan menambah rakaat untuk kekurangan, tapi mengulang yang tertinggal. Itu makanya duduknya mengikut imam. Payah betul saya nyampaikan ini. Mudah-mudahan tak payahlah mau nyimaknya ya. Bisa dipahami Bapak ya, Ibu ya. Nah, ini yang Imam Ar-Rafi. Nah, ada lagi pendapat seperti ini. Ini unik juga pendapat mazhab Syafi'i. Bila saat itu masbuk berada pada rakaat kedua dan memang seharusnya duduk tasyahud awal, maka dia duduk iftirash. Tetapi bila dia berada pada rakaat pertama atau ketiga, maka duduknya mengikut duduknya imam. Ada pula yang alasan begitu. Jadi ini ikhtilaf antar mazhab Syafi'i juga. Nah, bagaimana masbuk dalam salat Jumat? Ini penting nih. Kok bisa masbuk dalam salat Jumat itu gimana? Kalau ada orang tanya, "Ustaz, gimana kalau masbuk dalam salat Jumat?" Jawabannya nanya lagi. Dia, antum masbuk tuh kenapa? Itu pertanyaannya kan. Masbuk dalam salat Jumat gimana? Ya kenapa masbuk? Oh, ada sebab gini. Nah, boleh kalau memang syar'i baru dijawab kan. Kalau cuma lalai-lalai sengaja-sengaja masbuk Jumat, itu masalah. Kadang-kadang kan sebahagian gitu tuh. Di kampung-kampung kan, di parkiran motor itu, orang sedang khutbah, ada yang terlambat gitu. Dia masih merokok-rokok di situ. Kenapa tak masuk? Itu khutbah. Masih khutbah Pak katanya. Jadi disangkanya kalau masih khutbah itu belum masuk ke masjid. Nah, itu masalah tuh. Rupanya nanti karena khutbah dah selesai cepat masbuk dia. Nah, itu kan sengaja melalaikan. Itu tak benar yang begitu. Nah, hadis tentang masbuk dalam salat Jumat diriwayatkan dari Abu Hurairah dalam Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat bersama imam, dia terhitung mendapat salat itu.
Dari Abdullah bin Umar, siapa yang mendapatkan 1 rakaat pada solat Jumat atau solat lainnya, dia terhitung mendapat solat itu, walaupun dia tak sempat ikut khutbah sebetulnya gitu kan. Cuma masalah lalai-lalai itu dia punya dapat dosa dia. Masalah sahnya sah. Ini bahaya juga disampaikan bagi orang yang memang sengaja melalai katanya. Ada apa-apa kata Ustaz. Kan itu kita khawatir. Nah, siapa yang mendapati 1 rakaat salat Jumat bersama imam, maka lanjutkan rakaat berikutnya, rakaat kedua. Atau memang sebab syar'i, dia sudah melaksanakan, bahkan sejak awal dia datang, dia yang pertama datang, dia sudah dengar khutbah, tapi pas khutbahnya itu sampai ke penghujung, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Innallaha ya'muru, bukan innallaha ya'murukum. Kadang-kadang ada juga kita dengar kan khatib pas ujung, coba disimak-simak nanti. Innallaha ya'murukum. Enggak betul itu, enggak ada. Itu kan ayat Quran. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Walaupun artinya enggak salah, tapi kan dia baca ayat itu. Kalau memang baca ayat, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tapi karena dah terbiasa dengar pakai kum, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, ngangguk-ngangguk lah kita. Sebetulnya kata kum itu ada di ayat yang lain. Yang mana itu? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruhmu untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, itu pakai kum. Tapi yang satu ini, yang ayat ini, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu kan itu dibaca oleh khatib di ujung menjelang dia turun dari mimbar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Di situlah sakit perutnya yang dah datang dari awal tadi. Pergi dia ke toilet, kamar mandi, dia segera menunaikan hajatnya. Rupanya ketika selesai dia masuk ke dalam masjid, imam sudah rakaat kedua. Masbuklah dia. Tapi itu kan syar'i, bukan sengaja-ngaja dibuat, memang pas itu pula sakit perutnya. Rupanya sebelum sholat Jumat tadi makan cabai banyak. Sakit perutnya umpamanya. Nah, akhirnya ketika masuk udah rakaat kedua gimana? Sholat. Sengaja aku sholat Jumat 2 rakaat fardu, karena Allah Ta'ala jadi makmum. Masbuk, imam salam, dia berdiri melanjutkan rakaat yang tinggal. Berarti rakaat yang tinggal itu rakaat keduanya, rakaat pertama. Tapi bagi mazhab Hanafi, Hambali, Maliki, ketika dia masbuk itu dia mengulang rakaat pertama. Imam rakaat kedua, dia rakaat kedua juga. Berarti imam salam, dia rakaat pertama lagi. Begitulah bedanya antara mayoritas ulama mazhab 3 dengan 1 mazhab Syafi'i. Bagaimana kalau sholat Jumat tidak mendengar khutbah? Kan ada juga orang yang ekstrim, kalau tidak dengar khutbah enggak sah itu. Sebetulnya ada penjelasannya. Tidak ada perbedaan dalam larangan berbicara ketika khutbah Jumat. Kalau bicara memang dilarang, baik bagi mereka yang mendengar atau mereka yang jauh yang tak terdengar. Sebagaimana riwayat dari Utsman bin Affan yang berkata, wajib bagi yang dekat mendengarkan dan diam, bagi yang jauh tidak mendengar itu wajib diam. Maka ketika dia diam, dia mendapat ganjaran yang sama seperti mereka yang mendengarkan. Jadi kalau dia berbicara, itu yang disebut dalam hadis
idza qulta li sahibika ansit faqad laghauta. Kalau engkau katakan kepada kawanmu, saudaramu yang di sampingmu saat khatib berkhutbah, engkau sekedar mengucapkan, diam, ansit, diamlah, faqad laghauta, maka engkau telah berbuat perbuatan lagha. Faman lagha, siapa yang berbuat perbuatan lagha, fala jum'atalah, maka tiada Jumat baginya. Tetapi ulama di sini memahami apa makna tiada Jumat itu. Apakah maknanya menunjukkan tidak sempurna atau tidak sah? Maka penjelasannya tidak sempurna. Jadi kita nggak bisa mengklaim nggak sah. 3 orang yang datang salat Jumat, yang pertama masuk kemudian lalai tak mendengar khutbah, maka ia mendapat ganjaran dosa akan itu. Yang kedua masuk dan berdoa kepada Allah, maka Allah berkehendak mengabulkan atau menolak doanya. Dan yang ketiga masuk lalu diam dan mendengarkan khutbah, maka ia mendapatkan ampunan antara Jumat sampai Jumat berikutnya. Ini di antara penjelasan kita terkait masbuk yang terlambat.